Dunia transportasi online lagi-lagi menarik perhatian publik setelah layanan taksi online. Kali ini mobil mewah Lamborghini dapat dipesan sebagai transportasi umum. Fenomena layanan jasa transportasi online sukses menarik antusias masyarakat, terutama warga ibu kota. Kali ini sebuah perusahaan jasa angkutan umum online mengusung mobil mewah Lamborghini sebagai transportasi umum. Mobil mewah seharga miliaran rupiah ini tersedia 10 unit yang dapat dipesan melalui smartphone. Mengambil tajuk mobil super cepat atau supercar merupakan strategi menarik lebih banyak pelanggan dengan kerjasama antara GrabCar dengan Lamborghini Club Indonesia. Namun rute yang diizinkan hanya sekitar Senayan, Sarinah, hingga kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Soal tarif supercar Lamborghini tetap terhitung murah. Perusahaan jasa mematok tarif rata per kilometer dan tidak berpengaruh meski kondisi jalan macet. Oke, kalau di Grab ini harganya bukan argometer, tapi satu tarif garis lurus ya. Misalnya dari sini ke Bundaran HI itu berapa, itu macet nggak macet harganya satu harga. Gitu. Kurang lebih, ini sih patokannya bukannya per buka pintu ya, tapi per jarak lah. Misalnya dari sini ke pusat itu kurang lebih hanya 50.000 gitu. Layanan supercar Lamborghini hanya beroperasi pada pukul 2 siang hingga 5 sore di akhir pekan. Pihak perusahaan sudah mengajukan izin tambahan ke Dinas Perhubungan, namun belum keluar. Pemirsa, polisi menyegel lokasi karaoke Inul Vista di Manado, Sulawesi Utara yang terbakar pada hari Minggu dini hari. 12 orang dipastikan tewas akibat kebakaran. Seperti inilah kondisi gedung Inul Vista yang berada di kawasan Megamas, Kota Manado. Tempat karaoke ini terbakar pada Minggu tengah malam. Meski bagian luar gedung tidak seluruhnya hangus terbakar, namun kerusakan terjadi di bagian dalam gedung. Sejumlah polisi berjaga di lokasi kebakaran dan bangunan karaoke juga disegel. Polisi berencana melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab kebakaran. 12 orang dipastikan menjadi korban tewas akibat kebakaran, sedangkan 77 orang terluka dan harus dirawat di rumah sakit. Korban meninggal dunia sudah dijemput keluarga masing-masing setelah selesai diotopsi. Korban selamat kebakaran karaoke Inul Vista di Manado, Sulawesi Utara mengaku tidak mendengar bunyi peringatan kebakaran saat berada di dalam gedung. Korban berhasil selamat dengan memecahkan kaca jendela dan menunggu pertolongan dari petugas pemadam. Korban selamat kebakaran tempat hiburan karaoke Inul Vista di Kota Manado, Sulawesi Utara masih mengalami trauma. Mereka masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Kota Manado. Sebagian besar dari mereka dilarikan ke Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kandau Malalayang. Ivo, salah satu korban selamat, menuturkan saat kebakaran terjadi ia bersama rekan-rekannya berada di lantai 3 dan tidak mengetahui api berkobar di lantai 2. Ia baru merasa curiga ketika mendengar suara ribut dari arah luar pintu. Setelah pintu dibuka, ia melihat ruang lantai 2 sudah gelap dipenuhi asap. Ia mengaku tidak mendengar bunyi alarm kebakaran di lantai 3. Ia berinisiatif memecahkan kaca ruangan dan menunggu pertolongan dari petugas pemadam kebakaran. Pas dari buka pintu sudah ada api lantai 2. Tidak ada alarm atau apa? Justru nggak mati, lantai 3 nggak mati. Pas saya mau panggil ke dalam, justru langsung mati. Tidak ada alarm itu ya? Tidak ada alarm. Kebakaran tempat karaoke keluarga Inul Vista yang terletak di Jalan Aceh Sondah, kawasan Megamas terjadi sekitar pukul 12 Sabtu malam. Sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkot Manado dan milik kawasan Megamas diterjunkan ke lokasi. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban karena berada di ruangan karaoke dan terjebak asap hitam. Api akhirnya dapat dipadamkan pukul 03.30 dini hari tadi. Kesedihan keluarga korban tidak dapat terbendung saat mendatangi Rumah Sakit Umum Profesor Kandau untuk melihat jenazah keluarga dan kerabat mereka. Joko Sajo, salah satu orang tua korban, tidak percaya anaknya Shinta Virginia Sajo menjadi korban kebakaran. Shinta baru diwisuda dan merayakan ulang tahun ke-20. Orang tua Shinta mengetahui anaknya menjadi korban setelah ditelepon oleh polisi. Dia bilang, Pak, tolong ke rumah sakit Malalayang. Kalau anak muda kenal ada musibah apa, kejadian celaka apa, dia bilang, Inul terbakar, karaoke itu terbakar. Tapi kemudian dia bilang, Pak, mohon maaf Pak,
Polisi telah melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kebakaran, namun dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh arus pendek listrik. Dari Manado, Sulawesi Utara, Amanda Komaling, Metro TV. Tersetia tim Persib Bandung bobotoh menggelar aksi konvoi di sejumlah ruas jalan di kawasan kota Cimahi dan Bandung Barat untuk menyambut dan mengarak Piala Presiden yang dibawa oleh para punggawa Persib. Sejumlah ruas jalan pun mengalami kemacetan panjang. Dengan menggunakan atribut dan bendera serba biru, ribuan bobotoh memadati sejumlah ruas jalan di kawasan kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat dari pagi hingga Minggu sore. Konvoi ini dimulai dari Kota Baru Parahyangan, Padalarang, ke kota Cimahi hingga ke kota Bandung dengan pengawalan ketat 1.200 polisi. Sementara ratusan anggota Viking Persib daerah Sumedang pagi tadi berangkat ke Bandung untuk mengikuti perayaan kemenangan Persib. Para bobotoh ini berangkat secara bersama-sama untuk meminimalisir kemungkinan bentrok dengan pengguna jalan lainnya. Bobotoh juga mengumpulkan donasi bagi korban kabut asap. Sedikitnya 250 juta rupiah berhasil terkumpul untuk nantinya diserahkan kepada korban kabut asap. Ribuan bobotoh telah memadati ruas jalan di kota Bandung. Antusiasme mereka juga terlihat ketika mereka menunggu tim Persib yang menjadi juara Piala Presiden. Akibat pawai ini, kemacetan pun tidak terhindarkan. Langsung saja kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, Fazila Hairunisa, langsung dari Bandung, Jawa Barat. Fazila, seperti apa kemeriahan di sana? Ya, saat ini saya berada di kawasan Asia Afrika, tepatnya di Jalan Asia Afrika. Ini sangat ramai sekali dan kawasan Asia Afrika ini sudah dipadati oleh para bobotoh yang ingin menyaksikan langsung ini bertemu dengan para tim pemain Persib. Ini mereka sangat antusias sekali, mungkin bisa dilihat. Ini ramai sekali dan mulai dari kawasan Simpang 5 ataupun dari Braga Pendek hingga sepanjang Jalan Asia Afrika ini sudah penuh dipadati oleh para bobotoh yang ingin bertemu langsung dengan para pemain Persib. Dan mereka ini merayakan kemenangan Persib yang menjadi juara final Piala Presiden 2015. Dan memang kemacetan juga sudah mulai terjadi dan sejak pagi tadi kami memantau juga para bobotoh ini sudah meramaikan jalan-jalan ruas-ruas jalan yang ada di kota Bandung. Dan kemacetan ini mulai dari Simpang 5 ini hingga terus ke jalan Jalan Asia Afrika. Dan perlu kami informasikan bahwa akan ada perubahan rute karena mengingat Jalan Asia Afrika ini sudah sangat padat, tidak mungkin untuk dilalui lagi, sehingga yang tadinya akan melewati Jalan Tamblong, Braga dan Asia Afrika kini akan diputar balikan atau langsung diarahkan menuju ke lapangan Tegalega. Dan memang tadi pawai ini diawali itu dari Kota Baru Parahyangan, Padalarang. Ini telah menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan. Seperti pada saat pemain Persib ini berkeliling, kemacetan ini terjadi di kawasan Cimahi. Kemacetan panjang terjadi karena banyaknya ribuan kendaraan yang ikut konvoi dan juga karena banyaknya warga ini yang turun ke jalan dan menghampiri para pemain Persib. Dan ini kemacetan ini mulai terjadi dari arah Padalarang, Cimareme hingga memasuki kota Cimahi. Bahkan di Jalan Amir Mahmud di alun-alun kota Cimahi ini sempat lumpuh total, ini tidak bisa bergerak. Akhirnya rekayasa jalan pun dilakukan oleh petugas kepolisian yang biasanya jadi dua arah ini menjadi satu arah untuk arus lalu lintas konvoi. Dan kemacetan ini terjadi sepanjang 10 hingga 14 km. Dan ini sudah ada para bobotoh ini yang akan menyaksikan langsung. Halo, ini dengan Mbak Fitri. Mbak Fitri ini dari mana, Mbak Fitri? Dari Bandung. Bandung. Ya, sama siapa aja, Mbak Fitri? Sama keluarga, sama anak. Ya. Mbak Fitri nggak takut bawa anaknya rame-rame gini? Enggak kok, dijamin pasti aman. Ini kan katanya kan akan mengubah rute karena di Asia Afrika ini kan udah macet banget gitu kan. Jadi akan berubah rute langsung ke lapangan Tegalega. Ini gimana nih, kecewa? Enggak. Seneng banget. Karena Persib menang. Jadi kita ikut merayakan juga sih. Ya. Udah sejak kapan di sini, Mbak, di Jalan Asia Afrika ini? Saya dari pagi, dari jam 9-an. Karena kan saya ingin ketemu sama pemain Persib, khususnya sama Konate, sama
Itu Zulhami ya. Kemarin sempat nonton pas final nggak di GBK? Oh, kalau di GBK-nya enggak, cuma di rumah aja. Nah, khusus datang ke sini untuk kenapa sih tidak di Jalan Asia Afrika? Kenapa? Karena sih memang mungkin pusatnya lebih ramainya kan di sini. Jadi ya kita langsung ke sini aja gitu. Oke, siap. Terima kasih. Selamat bersenang-senang dengan para bobotoh lainnya. Memang ini pasca melihat atau berkaca pada pawai Persib yang dilakukan pada tahun lalu, yaitu saat Persib memenangkan Liga Indonesia. Ini memang sempat terjadi beberapa bobotoh ini merusak fasilitas umum. Dan ini juga Wali Kota Bandung itu Ridwan Kamil memberikan beberapa syarat, yaitu salah satunya tidak boleh atau harus tertib, jadi tidak boleh merusak fasilitas umum dan juga harus menggalang dana untuk para korban asap yang ada di Sumatera. Ini juga sudah dilakukan, dan jika syarat ini tidak ditepati oleh para bobotoh, maka kemungkinan pawai Persib ini tidak akan dilakukan lagi ke depannya. Zaki ya. Iya, baik, terima kasih Fazila Hairunisa atas informasinya. Pemirsa, kita akan